Menurutku boleh. Menurut saya boleh. Menurut pendapatku itu boleh. Menurutku boleh, tetapi banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, seorang suami harus memenuhi kebutuhan istri dan emosional mereka. Dan seorang suami harus berperilaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam konteks ini, banyak ulama menekankan bahwa poligami bukanlah praktik yang harus diambil sembarangan, melainkan harus dipertimbangkan dengan serius dan bertanggung jawab. Dasar hukum poligami sendiri itu dalam hukum Islam ada tercantum di surat An-Nisa ayat 3, dan praktiknya poligami ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana hal tersebut ini menunjukkan bahwa poligami ini dihalalkan. Lalu syarat poligami sendiri itu yang pertama ada bersikap adil, yaitu seorang suami harus bersikap adil kepada para istrinya, yang dimana jika tidak bersikap adil itu akan menzolimi salah satu atau beberapa istrinya. Lalu yang kedua ini kemampuan memberi nafkah, yang dimana suami ini harus memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah kepada para istrinya. Lalu yang ketiga ini, jumlah maksimal dalam praktik poligami ini dibatasi, yaitu hanya 4 orang istri saja. Yang dimana hal ini itu diketahui dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Qais Ibnu Al-Haris, ia berkata, ketika masuk Islam, saya memiliki 8 istri yang menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya. Lalu ia bersabda, pilih 4 di antara mereka. Lalu yang keempat, syarat dari poligami sendiri yaitu dilarang memilih wanita yang bersaudara. Hal ini digunakan agar tidak ada permasalahan dalam warisan ataupun hubungan darah. Dalam konteks ini, pandangan poligami terhadap generasi muda ini sangat bervariasi. Poligami sering dianggap skeptis, banyak yang menganggap bahwa praktik ini tidak sesuai dengan kesetaraan dan nilai-nilai hak asasi manusia. Generasi muda cenderung memilih hubungan yang dengan berbasis cinta, perhatian, dan kesetaraan. Mereka juga menyadari potensi konflik dan ketidakadilan yang bisa muncul dalam hubungan. Dengan adanya berbasis diskusi media sosial menjadi terbuka ke dalam aspek emosional dan sosial dalam hubungan, mencari model yang lebih sesuai dengan nilai-nilai modern. Dalam Islam, wanita memiliki hak untuk menolak poligami. Konsep poligami dalam Islam ini sebenarnya diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan. Dan ada beberapa seseorang perempuan yang jika merasa tidak nyaman dan menolak untuk poligami, suara mereka seharusnya didengarkan dan hak-hak mereka seharusnya dihormati. Karena kesejahteraan dan keadilan dalam hubungan pernikahan itu adalah prinsip yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Menurut beberapa data yang sudah saya cari juga, beberapa perempuan milenial di Indonesia itu sebagian besar memilih untuk monogami, di mana pasangan mereka seharusnya memiliki 1 istri saja. Ada beberapa ulama yang mengatakan alasan memperbolehkannya poligami, salah satunya menurut Al-Maraghi. Pertama, karena istri mandul sementara, salah satu atau keduanya itu sangat mengharapkan keturunan. Yang kedua, apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, seperti kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak. Yang terakhir, jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang, juga ini memperbolehkannya dilakukan poligami. Poligami itu diizinkan dalam Islam dan beberapa pendapat para ulama tentang poligami ini prinsipnya sama semua, memperbolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang memperbolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar, ada juga yang memperbolehkan dengan syarat yang cukup ketat. Di antara mereka menegaskan bahwa diperbolehkan poligami juga hanya pada saat keadaan darurat. Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi dalam berpoligami, ada yang membatasinya 4 orang dan juga ada yang membatasinya 9 orang.